Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaitunil Hikmah dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 7. Saya membuat video ini dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Ilmu Aswad. Oke, di sini saya akan membahas tentang materi yaitu yang berjudul organ bicara. Alat ucap mencakup dari organ bicara, yaitu organ-organ yang menyertai secara langsung dalam proses pengeluaran suara. Para ahli bahasa telah membatasi alat ucap dibatasi oleh apa yang terdapat di antara dua bibir pada kepala dan paru-paru yang ada. Organ yang pertama yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bersifat elastis yang dapat mengembang dan mengempis. Organ ini terdiri dari penampung udara, saluran udara, dan pembuluh darah. Paru-paru terdiri dari bagian kanan dan kiri yang dihubungkan dengan saluran udara oleh dua cabang penyangga. Organ yang kedua yaitu pipa udara. Pipa udara merupakan tabung yang terbuat dari tulang rawan dalam bentuk cincin yang terhubung satu sama lain melalui selaput lendir. Dibagi menjadi dua cabang, masing-masing cabang menuju paru-paru kanan. Dan ketiga yaitu tenggorokan. Tenggorokan adalah sebuah rongga yang terletak di antara kerongkongan dengan mulut yang bentuknya mirip dengan pipa. Apabila pangkal lidah mundur dan menekan dinding tenggorokan, maka rongga tenggorokan tersebut menjadi menyempit sehingga mempengaruhi arus udara yang datang dari paru-paru. Di dalam tenggorokan terdapat pita suara yang memiliki 3 situasi yang menghasilkan berbagai jenis bunyi. Yang pertama adalah kondisi di mana situasi pita suara renggang, dan yang kedua kondisi di mana pita suara bergetar, dan yang ketiga yaitu kondisi di mana pita suara. Organ yang keempat yaitu rongga di atas kerongkongan. Rongga ini menjadi titik dering yang menguatkan bunyi setelah bunyi melewati pita suara yang ada di tenggorokan. Organ yang kelima yaitu lidah. Lidah merupakan organ yang paling penting dalam pengucapan bunyi. Lidah merupakan organ yang fleksibel. Fleksibilitas lidah menjadi titik fokus untuk mengeluarkan sebagian suara linguistik ketika bertemu dengan organ manapun. Lidah memiliki 5 unsur yaitu ujung lidah, pinggir lidah, tengah lidah, pangkal lidah, dan akar lidah. Pada bagian ujung lidah, ketika berkontribusi dengan organ gigi atas dan bawah, berarti dia akan mengeluarkan suara seperti huruf ta, za, dan zo. Dan ketika berkontribusi dengan gigi atas dan gusi, maka akan menghasilkan suara seperti huruf ta, dal, to, sod, lam, dan nun. Dan ketika berkontribusi dengan gusi, maka akan menghasilkan suara seperti zai, sin, sod, dan ro. Yang kedua yaitu pinggir lidah. Pinggir lidah ketika berkontribusi dengan organ yaitu langit-langit keras, maka ia akan menghasilkan bunyi huruf seperti sya dan ja. Kemudian ada tengah lidah. Tengah lidah ketika ia berkontribusi dengan organ langit-langit keras akan menghasilkan huruf ya dan pangkal lidah. Kemudian ada pangkal lidah. Pangkal lidah ketika berkontribusi dengan bagian langit-langit lunak, ia akan menghasilkan huruf dengan bunyi kaf, ro, kho, dan wa. Dan ketika berkontribusi dengan anak lidah, maka ia akan menghasilkan bunyi huruf qof. Dan yang terakhir yaitu akar lidah. Akar lidah ketika berkontribusi dengan organ dinding tenggorokan, maka ia akan menghasilkan bunyi huruf seperti ha dan ain. Dan yang terakhir yaitu akar lidah. Akar lidah ketika berkontribusi dengan organ dinding tenggorokan, maka akan menghasilkan bunyi huruf yaitu ha. Dan yang keenam yaitu langit-langit mulut. Langit-langit mulut yaitu bagian yang setara dengan lidah dan terkait dengannya dalam situasi tertentu dalam menghasilkan bunyi tertentu. Langit-langit termasuk organ yang pasif, kecuali langit-langit lunak yang bisa bergerak mundur ke belakang dengan bekerja sama dengan tekak untuk membuka dan menutup saluran udara ke hidung.
Bagian langit-langit mulut yaitu gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, anak lidah. Organ bicara yang ketujuh yaitu gigi. Nah, gigi ini ketika gigi atas berkontribusi dengan bibir bawah, maka akan menghasilkan bunyi suara seperti huruf fa. Dan ketika gigi atas dan bawah berkontribusi dengan organ ujung lidah, maka akan menghasilkan huruf sa, za, dan zo. Dan ketika gigi berkontribusi dengan ujung lidah dan gusi, akan menghasilkan bunyi huruf seperti ta, ba, to, do, lam, dan bicara yang terakhir yang kedelapan yaitu bibir. Bibir merupakan organ bicara yang dapat bergerak ke setiap arah dan memiliki situasi yang berbeda-beda ketika berbicara. Maka ketika bibir merapat, udara tidak mungkin keluar. Kemudian udara dilepaskan secara sekaligus dan udara bertiup keluar melalui bibir, menghasilkan suara yang eksplosif seperti halnya ketika mengucapkan huruf ba, dan melingkar ketika dalam keadaan pengucapan domah, maka yang lainnya terbuka dengan besar ketika mengucapkan fathah dan kasroh. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai organ bicara. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pemaparan materi saya karena masih dalam pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron, hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.